Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala shalihat wa an najtaniba 'anis sayyi'at. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan kita bersama ini di dalam menegakkan aturan Allah seperti orang yang berada di atas kapal. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, bisa kita lihat di antaranya hadis 2686, Nabi menggambarkan orang yang melanggar aturan Allah dan orang yang berdakwah itu ibaratnya orang yang berada di satu kapal. Jadi masyarakat kita ini digambarkan ibarat orang yang berlayar dan berada di atas kapal. Bagaimana orang di kapal? Sara ba'duhum asfalaha, sebagian ada yang di bawah. Wa sara ba'duhum a'laha, sebagian juga ada yang berada di atas kapal. Nah, kata Nabi, orang yang berada di bawah, ketika dia ingin butuh air, maka dia harus mengambil ke atas. Dia lewat dan melewati orang yang ada menjelang dia sampai ke atas itu. Nah, lalu Nabi menggambarkan lagi. Ketika orang yang mau mengambil air ini, dia berpikir dengan dasarnya orang tidak akan terganggu, maka lebih baik saya kharaqna fi nasibina. Kita lubangi saja bahagian kita yang di bawah ini, sehingga kita mudah dapat air. Kita lubangi, langsung air laut naik ke kapal kita. Kita tidak perlu susah-susah ngambil air ke atas. Kan bagus pikirannya. Dengan dasar dia tidak mengganggu orang lain. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketika perilaku orang yang berada di bawah ingin melubangi kapal ini dibiarkan oleh orang yang melihat sekitarnya atau oleh orang yang di atas, maka itu akan terjadi tenggelam dan akan membahayakan kepada seluruh isi kapal itu. Nah, maka kata Nabi, kalau ada orang yang mau menyelamatkan, dia tegur dan dia pegang tangan orang yang akan melubangi ini, ketika dia sedang atau akan melubangi itu, dia angkat tangannya, dia pegang tangannya dan dia nasihati, kenapa kok kamu lubangi? Ya saya butuh air misalnya, kalau begitu jawabannya. Kalau kamu butuh air, kan jalannya ke atas. Ya saya ingin jalan pintas, sehingga saya lubangi ini. Nah, kata orang yang menasihati, kalau ini kamu lakukan terus, itu akan menenggelamkan semua kita yang ada di kapal ini. Nah, apa makna dari hadis itu? Kata Nabi, begitulah orang yang dalam berdakwah. Jadi para da'i, orang yang mencegah perbuatan maksiat itu pada hakikatnya dia ingin menyelamatkan kehidupan masyarakat dan kehidupan negara itu. Jadi bukan harus dicurigai da'i, dia menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan aturan Islam, itu sebenarnya dia ingin mencegah orang-orang yang akan melubangi kapal, kalau dalam kehidupan, kapal kehidupan ini. Berarti maksiat, melanggar aturan Allah di dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara, itu sebenarnya membuat lubang-lubang kapal, kalau ibarat kapal. Yang ujungnya nanti apa? Kapal ini akan tenggelam dengan sendirinya. Karena lubangnya sudah banyak. Air sudah banyak masuk. Sehingga akhirnya dia tenggelam secara pelan-pelan. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu indahnya Nabi mendidik kita. Bahwa orang yang bertugas amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang ingin menggiring dan mengajak ke jalan keselamatan, ke ajaran Islam, lalu ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh ajaran Islam, disampaikan oleh para da'i, baik dengan tulisan, dengan ceramah dan segala macam bentuk dakwah itu, jangan itu dicurigai membahayakan, tidak.
justru akan menyelamatkan kehidupan itu. Menyelamatkan, kalau dalam satu bangsa, menyelamatkan bangsa itu. Kalau dalam rumah tangga, menyelamatkan rumah tangga itu. Dalam organisasi, menyelamatkan organisasi itu. Dalam partai politik berarti ingin menyelamatkan partai politik itu. Nah, inilah hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi kita mengingatkan bahwa tugas da'i dia sebenarnya adalah menyelamatkan. Maka kalau ada istilah sekarang, selamatkan Indonesia dengan dakwah, inilah diantara bentuk wujudnya. Karena apa? Karena maksiat-maksiat melanggar aturan Allah itu adalah hakikatnya melobangi kapal-kapal kehidupan. Di sini lobang, di situ lobang, di situ lobang. Akhirnya nanti kapal ini tenggelam. Bangsa ini akan tenggelam nanti. Negara ini akan tenggelam. Karena apa? Karena lobang-lobang sudah banyak yang dibuat sehingga air laut itu naik sehingga dia nanti akan tenggelam. Apakah ini yang kita inginkan dengan negara dan bangsa kita? Maka hadirin hadirat, tentu semua kita tidak ingin. Rakyat tidak ingin seperti ini. Pemimpin tidak ingin seperti ini. Maka kalau memang kita sama seniat dengan itu, sama prinsip kita seperti itu, dengan gambarnya berikan Nabi tadi, maka mari ajaran Islam kita jalankan. Orang yang mengajak ke ajaran Islam tidak harus dicurigai, tidak harus dimatikan, tidak harus dihentikan kegiatannya, tapi justru malah didukung dan disokong. Karena apa? Karena prinsipnya mereka, beliau-beliau itu para da'i, para ustadz, para kiai, itu hakikatnya adalah menyelamatkan kapal kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Mari kita camkan hadis Nabi ini dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.